Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmain Agustin, NIM E2019-3115. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan soal UTS dari kewirausahaan. Langsung saja, yang pertama, jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Karena kewirausahaan merupakan bidang pengetahuan yang nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan adalah: yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri. Yang ketiga, kemampuan berinovasi. Yang keempat, kemampuan berinisiatif. Yang kelima, membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, mengatur waktu dan membiasakan diri. Yang ketujuh, mental yang dilandasi agama. Yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman baik maupun tidak baik. Yang ketiga, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Karena kewirausahaan merupakan kesadaran untuk meningkatkan taraf hidup baik pribadi maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan memiliki jiwa wirausaha, individu atau kelompok dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari segi finansial dan sosial. Yang keempat, bedakan antara karakter, watak, sifat kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan indikatornya. Yang pertama, karakter atau watak. Percaya diri dan optimis. Indikatornya, Sony membangun Kikolek pada saat belum ada lembaga yang mendirikan atau menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Yang kedua, sikap kepribadian, kepercayaan diri dan kreativitas. Indikatornya, seorang siswa memilih tidak melanjutkan kuliah demi mendirikan sebuah toko kue dengan bermacam resep. Yang ketiga, perilaku, mencari kreasi-kreasi baru. Indikatornya, memilih produksi baru, pemasaran barang-barang baru. Yang kelima, jelaskan apa fungsi dan peran kewirausahaan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Fungsi makro wirausahawan dalam perekonomian adalah berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendalian, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Peran melalui usaha kecil adalah: usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, dan dapat dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional. Yang kedua, fungsi mikro dalam perekonomian adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber ke dalam cara baru dan berbeda. Perannya yaitu sebagai penemu dalam menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan usaha baru. Yang keenam, jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama, mau bekerja keras. Karena mustahil orang bisa sukses tanpa adanya kerja keras. Kegagalan ataupun kebangkrut, namun dengan semangat dan bekerja keras, seorang wirausahawan pasti akan bangkit dan dapat memulai usahanya dengan baru. Yang kedua, mau bekerja sama dengan orang lain. Manusia dalam makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka jika seorang wirausahawan memiliki komunikasi yang baik, itu akan membantu mencapai apa yang diinginkan. Yang ketiga, penampilan yang baik. Yang keempat, yakin dan percaya diri. Yang kelima, bijaksana dalam membuat keputusan. Yang keenam, mau belajar dan menambah pengetahuannya. Yang ketujuh, memiliki ambisi untuk maju. Yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Yang ketujuh, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena
Kreativitas sendiri dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi dari hasil pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Yang kedelapan, identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Modal insani bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausaha. Yang kedua, modal pengetahuan. Pengetahuan lingkungan usaha, mengetahui peran dan tanggung jawab, pengetahuan manajemen dan organisasi bisnis. Modal keterampilan, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha yang baik. Modal kompetensi, mampu mengetahui peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Yang kesembilan, persyaratan apa saja untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Yang pertama, mempunyai visi misi yang jelas. Yang kedua, berani dalam mengambil risiko. Yang ketiga, menerima semua masukan. Yang keempat, tidak gengsi. Yang kelima, bijak dalam mengatur waktu. Yang keenam, kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, pandai memanfaatkan peluang. Yang kedelapan, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Soal yang terakhir, keyakinan apa yang dimiliki wirausahawan sehingga ia bisa menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Yang pertama, dream big. Jangan pandang remeh mimpi. Mimpi adalah motivasi yang akan mendorong untuk berpikir positif. Yang kedua, pantang menyerah, menghadapi kegagalan dengan tidak mudah menyerah dan selalu berpikir positif. Bertanggung jawab. Yang keempat, be positif, bertindak positif dalam segala hal. Yang kelima, berbagi, memiliki sifat berani untuk menyatakan pendapat dan berbagi ilmu. Yang terakhir, ikhtiar dan doa, karena melakukan sesuatu tanpa diiringi doa itu sia-sia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.